Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Selamat Om malam. Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Selamat malam semeton Hindu dimanapun saudara berada, baik di Nusantara maupun ada di luar Indonesia saat ini. Merupakan kebahagiaan buat kita di malam purnama ini. Kami setelah melaksanakan persembahyangan, lalu kita akan memberikan sebuah pernyataan resmi dari PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026. Nah, pernyataan resmi ini tentu adalah sebuah pernyataan yang kita harus kemukakan atas tanggapan sebuah berita yang beredar akhir-akhir ini secara viral menyangkut ide Panglingsir Agung Putra Sukahet. Untuk itu, saya akan mewakili pengurus harian PHDI Pusat membacakan pernyataan resmi ini, dan tentu setelah pernyataan resmi nanti kita juga akan buka sesi tanya-jawab agar umat juga dapat memberikan tanggapan maupun menanyakan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Sesi ini kita adakan malam setelah tentu mendiskusikan berbagai hal menyangkut pernyataan resmi ke-13 ini. Baik, saya akan bacakan pernyataan resmi ke-13 pengurus harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026 atas pernyataan sikap Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara. Om Swastiastu. Umat sedharma yang kami hormati dan kami banggakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Pada malam ini, Selasa tanggal 14 Juni 2022, pukul 22 WIB, kami menyampaikan sikap dan tanggapan kami atas pernyataan Dr. Gede Suwardana dalam menyampaikan resistensinya terhadap ide Panglingsir Putra Sukahet selaku Ketua Dharmakerta PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026, yang menurut pandangan kami sangat berlebihan dengan membuat penafsiran sendiri kata-kata yang diucapkan oleh ide Panglingsir Agung Putra Sukahet dengan memelintir istilah colek pamor sebagai perintah untuk melakukan sweeping dan menyatakan ide Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai penghasut dan provokator. Dr. Gede Suwardana telah mendistribusikan ke media sosial kata-kata ucapan yang dituangkan dalam pernyataan sikap yang mengandung konten yang menyerang pribadi ide Panglingsir Agung Putra Sukahet dengan konten bermuatan penghinaan, ancaman secara psikis, ujaran kebencian, dan merendahkan martabat serta kedudukan ide Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bendahara Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dharma Kerta PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026. Perlu juga kami sampaikan kepada saudara bahwa sambutan yang disampaikan oleh ide Panglingsir Agung Putra Sukahet selaku Ketua Dharma Kerta PHDI Pusat adalah sambutan yang ditujukan kepada para pemangku, tokoh adat, dan seluruh umat Hindu di Bali untuk menjaga pura yang kita sucikan dengan menjalankan tradisi adat istiadat dan budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur, dan melarang sampradaya asing seperti Hare Krishna, Sai Baba, dan sampradaya asing lainnya untuk melakukan kegiatan menurut caranya karena mereka bukan Hindu. Bahwa saudara telah menyimpulkan secara prematur dan kemudian didistribusikan ke publik
dalam kemasan pernyataan sikap di mana Saudara Dr. Gede Suwardana secara berlebihan dan telah keliru menafsirkan sambutan Ketua Dharmakerta sebagai tindakan yang menghasut dan memprovokasi umat Hindu. Ini adalah fitnah dan kalimat yang bermuatan ujaran kebencian serta merendahkan martabat Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat sebagai Bendahara Agung Majelis Adat Provinsi Bali. Pernyataan sikap Dr. Gede Suwardana justru telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Atas kata-kata yang bermuatan penghinaan, ancaman psikis, kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian, dan kalimat-kalimat yang kontennya merendahkan martabat serta kedudukan Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat selaku Bendahara Agung Majelis Adat Provinsi Bali, Ketua Asosiasi FKUB Indonesia, dan selaku Dharmakerta PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026, secara tegas kami sangat keberatan atas tindakan Dr. Gede Suwardana yang dikemas dalam pernyataan sikapnya tertanggal 13 Juni 2022. Sikap ini kami sampaikan karena Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat hadir dalam acara pasamuan yang dilaksanakan di Pura Ulun Danu Batur adalah dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dharmakerta PHDI Pusat, maka selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026 merasa sangat perlu dan berkepentingan untuk menyampaikan sikap dan tanggapan kami atas penyampaian kata-kata dalam pernyataan sikap Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara yang ditandatangani oleh Dr. Gede Suwardana. Untuk menindaklanjuti sikap dan tanggapan kami selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026, diminta kepada Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM selaku Ketua Tim Hukum PHDI Pusat Masa Bakti 2021-2026 agar mengambil tindakan profesional dalam menghadapi ancaman resmi, penghinaan, konten ujaran kebencian, dan kalimat yang merendahkan martabat Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat selaku Ketua Dharmakerta PHDI Pusat dalam mengemban misi pemulihan PHDI agar terbebas dari intervensi dan konversi ajaran yang bersumber dari aliran Hare Krishna, Sai Baba, dan aliran Sampradaya Singh lainnya yang semakin masif di Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada umat Hindu di seluruh wilayah Nusantara, bahkan yang ada di luar negeri. Mari bersatu. Sagilik, sagulung, salunglung, sabayantake, paras-paros, sarpanaya, asa-asih, aso dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan leluhur yang adiluhung dengan memulihkan PHDI dari belenggu dan intervensi serta konversi keyakinan yang dilakukan Sampradaya Asing Hare Krishna dan Sai Baba. Om Santi 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 Om. Dan pasal 14 Juni 2022, Pengurus Harian PHDI Pusat Masa Bakti tahun 2021-2006, Ketua ditandatangani Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia, Sekretaris ditandatangani Komang Priyambada SE. Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan malam ini. Untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab maupun tanggapan, dan untuk itu saya tutup screen ini. Atau suksma. Enggi, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam Zoom maupun yang ada di Facebook Live, silakan memberikan tanggapan. Untuk yang pertama tentu kami akan undang Dr. Julgede Ketut sebagai SHMH. Dulu Pak Dokter. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi apa yang telah disampaikan tadi pernyataan sikap Ide Ketua KPH ini adalah sebuah respon atas resistensi yang dilakukan oleh pernyataan sikap Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara yang ditandatangani oleh Dr. Gede Suwardana yang justru telah memancing kekisruhan. Dengan keluarnya surat itu telah memancing kegaduhan
di kalangan umat Hindu yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Galungan, kemudian sebentar lagi menyambut Hari Kuningan, justru diwarnai dengan sikap atau pernyataan yang menurut saya itu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, atas perintah Ketua KPH, Ketua Pengurus Harian, Ide Bagus Putu Dunia, Marsikal TNI Purnawirawan, saya ingin menyampaikan bahwa hal ini harus disikapi dengan tindakan yang profesional. Tentu saya akan berkoordinasi dengan pihak tim hukum, berkoordinasi dengan para wakil ketua yang lain. Dan ini pasti harus dilakukan. Kalau melihat daripada apa yang disampaikan dalam pernyataan itu, bahwa pernyataan sikap itu adalah justru melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang. Karena kalimat-kalimat yang disampaikan itu setelah kita cermati dan kita baca ini justru sangat merendahkan martabat seseorang. Kita tahu Ida Penglingsir Agung Putra Sukaut itu adalah pendisi agung yang diangkat oleh umat Hindu Dresda Bali, oleh seluruh adat yang ada di Bali. Tetapi dengan pernyataan sikap itu, ya, Dr. Suwardana ini seolah-olah menebarkan sebuah kebencian, bahkan penghinaan. Ini kita harus sikapi secara hukum. Kita ada di dalam perjuangan untuk pemurnian agar umat Hindu Dresda Bali tidak dikonversi keyakinannya, tidak diintimidasi seperti apa yang dinyatakan oleh saudara Dr. Gede Suwardana itu dengan kalimat ancaman, apabila saudara tidak melakukan ini maka saya akan begini. Ini sebuah ancaman psikis. Jadi mari sikapi ini dengan penuh kecermatan, dan beliau, ya, Pak Doktor ini telah membuat kita semakin yakin bahwa Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba dan sampradaya lainnya memang, ya, kukuh mempertahankan bahwa dirinya harus ada di PADI. Sebab kita juga berpikir kalau dengan sukarela mereka keluar dari PADI, tentu tidak akan ada tempat baginya. Karena di Pakem pun mungkin akan di ini. Walaupun beliau mengatakan pasal 29, memang terkait dengan pasal 29, semua orang dihormati untuk memeluk agama dan kepercayaan. Tetapi di Indonesia tidak ada. Setiap orang di Indonesia, baik individu, kelompok, tidak ada menyembah manusia sebagai Tuhan. Ini yang menjadi garis bawah. Menempelkan misalnya gambar seorang guru di Padmasana itu, ini sebuah pelecehan. Ini sebuah pelecehan. Yang gambarnya kita lihat, sangat miris kita kondisi seperti ini.
Ya, sampai segitunya. Nah, oleh karena itu saya selaku Wakil Ketua Bidang Hukum mengajak ke semua umat Hindu Dresda Bali, mari kita satukan pemikiran, mari kita asah asuh, mari kita bentingi pura-pura kita, mari kita lindungi ya warisan leluhur ini supaya kita tidak punah, karena gerakan mereka ini sangat masif. Ya, apa yang dilakukan oleh Ide Penglingsir Agung Putra Sukaut adalah sebuah ajakan, sebuah cara bertindak. Jangan sampai begini. Memang sudah ada aturannya. Memang mereka kedua aliran ini, saya udah megang aturannya, dilarang. 107 Jaksa Agung melarang Hare Krishna. Tetapi orang-orangnya saja, pengikut-pengikutnya saja yang mulai mendekati dengan berbagai cara. Mendekati para penguasa supaya diakui, melakukan cara-cara sedemikian rupa supaya supaya dianggap sebagai bagian daripada Hindu. Padahal kita tahu gurunya sendiri menyatakan bahwa dia bukan Hindu. Kemudian Sai Baba mengajak semua agama untuk ikut di sana. Walaupun semangatnya saya tahu bagus, semangatnya menjalankan agama, meningkatkan agama, kualitas keagamaan masing-masing. Tetapi kalau mereka itu dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut dengan Bajan, ya, dikumpulkan mereka jadi satu semua agama. Ya, kami selaku umat Hindu tidak terima juga itu. Tidak terima. Karena kami biarlah seperti ini yang sudah kami warisi, melaksanakan tradisi dengan melaksanakan upacara sebagai tradisi, adat istiadat dan budaya Bali yang sudah dikenal di mancanegara, inilah yang ingin kami laksanakan. Ya, saya kira saya menghimbau kepada semua umat Hindu, ya, kalau yang baru mendengar, yang baru merasakan, marilah kita jalankan Hindu kita ya secara murni dan konsekuen. Hindu Dresda Bali dengan tradisinya yang sudah menjadi warisan kita dari para leluhur. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tidak ada bermaksud menyinggung siapapun. Ya, hanya ucapan mari perkuat persatuan Hindu. Jangan menciptakan kegaduhan di saat-saat kita sedang merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana pikiran kita harus suci, di mana pikiran kita harus jernih, justru mengeluarkan sesuatu yang akhirnya memancing umat untuk bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Dr. Gede Suwardana. Ya, saya itu aja yang saya sampaikan. Saya dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Matur suksma Pak Juru Gede, Dr. Ketut Seregik atas tanggapannya dan tambahan informasi tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom Niki dan juga semeton yang menonton di Facebook Live, silakan kalau ada tambahan tanggapan. Hadir juga di sini Pak Dr. Madewene selaku petajuh MDA Bali, semua hadir. Ya, silakan kalau ada yang ingin memberikan tambahan tanggapan ataupun masukan, silakan. Pak Dr. Madewene, bentar. Nggih Pak Made, swastiastu. Swastiastu. Sampun wengi. Nggih.
Jauh sekali suaranya, Pak Made. Jauh sekali suaranya. Nggih. Nggih, ampun nggih. Nggih. Suksma. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada tanggapan yang lain, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Melihat dari video, saya review juga video dari apa yang diucapkan oleh beliau, Ide Panglingsir Agung Putra Sukahet, tentang meminta pemangku menanyakan, lalu apa maksud dan tujuan dari seseorang yang tentunya dilihat akan berbeda dan agak aneh nih. Ambil contoh lah kalau kita lihat dengan kasat mata, ya nani teke ke pura, ane megundul jak mekuncir dorene gitu kan ya takunin dah kan kenten sebenarnya. Kan itu yang dimaksud. Nah, bagaimana penerapannya nih ke di pura-pura yang ada di kayangan jagat yang Bali kira-kira. Silakan sila wenten yang bisa memberikan pemaparan ataupun tanggapan bagaimana kira-kira prosedur yang akan ataupun kita harapkan oleh para ide pemangku kita karena beliau adalah ujung tombak dari tradisi kita di pulau-pulau. Terus sila niki sani bisa memberikan tanggapan tersebut. Ya Nunas. Oke, kalau Tiang saja yang nanggapi niki terkait dengan sebuah kesepakatan. Tahun 2001 telah ada kesepakatan bahwa kalau para sampradaya, ya itu kesepakatan itu saya masih punya. Saya masih punya dan ditandatangani oleh saya studi grup, Hari Krishna, Majapahit, yang itu apa namanya itu, kemudian saya Baba juga, saya studi grup yaitu tadi. Kemudian dan banyak lagi apa itu yang ada di Jakarta menandatangani kesepakatan diketahui oleh Dirjen Bimas Hindu. Menyatakan bahwa mereka para aliran-aliran ini tidak boleh dia melaksanakan kegiatan di luar tempatnya. Apa ke pura yang bersifat umum itu tidak boleh. Harus ingat dengan kesepakatan itu, jangan dilanggar. Nah, maka dari itu di seluruh wilayah Indonesia, apabila ada yang melakukan Agni Hotra nanti di pura itu dilarang. Tiang sendiri pernah melarang di Lampung itu. Yang sampaikan itu, surat itu. Anda baca ini kalau memang nggak tahu. Ini kesepakatan yang diketahui oleh pemerintah. Tahun 2001 kalau nggak salah pada bulan Juni apa bulan Maret itu. Antara itulah. Saya masih ada. Oleh karena itu berdasarkan undang-undang memang sudah ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan Anda. Bukan melarang orang sembahyang. Pertanyaan saya kalau Anda melaksanakan sembahyang sesuai dengan ketentuan dan tradisi yang berlaku di umat Hindu Dresda Bali, di mana pura itu adalah sebagai tempat sucinya kita, ya bukan mandir, bukan apa, dan di Sang Hyang Widi adalah Tuhan yang kita harus sembah. Dan pura-pura itu ada istilahnya pura Dangkayangan, Padmampuana dan sebagainya, semuanya ada. Nah kalau di sana nanti menyembah yang lain nanti di sana atau dengan cara-cara yang lain juga sana tidak mengikuti ini, nah ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Itu bahkan berpotensi ke pasal 156A. Melakukan cara-cara sedemikian rupa menurut agama itu. Padahal ternyatanya bukan. Ternyata bukan gitu kan. Nah ini 156A masuk. Itu nada penistaan namanya. Ini yang terjadi. Kita ini terlalu lunak sejak dulu. Terlalu lunak. Jadi menganggap, nak iraga jak medik. De mesoksa. Nah, rongrongnya 37 tahun kita ini. Nah sekarang begini sulit kita mengeluarkan. Sulit karena apalagi ya apa namanya sudah mengakar. Serang aja. Jadi Tiang tetap berprinsip pada ketentuan, aturan. Kalau memang itu yang sudah disepakati, ya kenapa tidak laksanakan.
Kalau 107 melarang Hare Krishna, kenapa harus kita berikan kesempatan? Ya. Kalau keputusan surat perintah Dirjen Bima Sendiri dan Buddha tahun 94 sudah mencabut izin daripada si Sai Studi Group, kenapa harus diberikan izin lagi? Ini kan agak lucu nih. Ini juga saya menyampaikan ya masukan aja kepada Dirjen Bima Hindu yang sekarang, bahwa Anda telah pernah mengeluarkan produk pelarangan, mencabut. Itu saya share di grup GKN itu. Saya share itu. Ini loh kenyataannya larangannya. Kenapa harus kita berlunak-lunak lagi? Dengan alasan mereka sudah melaksanakan Pancasila segala macam. Justru ini akal-akalan, kadang ya akal-akalan. Ternyata tetap aja mereka memuja ininya, bukan Ida Sang Hyang Widi yang dipuja. Memuja gurunya sebagai Tuhan, seolah-olah sebagai Tuhan, karena sudah tercerahkan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ini merusak nilai-nilai Pancasila. Oke, kantan ya. Suksema. Suksema Pak Juru Gede selaku Juru Gede yang ke Lampung nih memberikan tanggapan. Terus tanggapan kalau Juru Mangku ring Pulau Rawamangun niki, apa dan bagaimana proses yang kalau itu diterapkan, bagaimana sih, apakah ada sweeping nggak sebenarnya? Itu yang saya maksud sebenarnya, gitu. Jadi kalau dengan kata-kata beliau itu diterjemahkan ke dalam SOP-nya. Kali ini Juru Mangku Gong Pras, Nas, bagaimana akan dilakukan Nikedus? Sosiastu Pamang. Sosiastu tiang sarang kami. Ampura Pamang. Berdasarkan tiang diskusi dengan Ketua PSN, tiang selama ini tidak pernah mencoba untuk mewakili Pura Romangun, Pak Mang, karena tiang di Pura Romangun nikah hanya sebagai anak daripada Mangku Gede di Pura Romangun. Nah, berdasarkan kemarin tiang diskusi dengan Ketua PSN bahwa serah kepemangkuan tidak berlaku di DKI, Pak Mang. Pemilihan pemangku itu hanya berdasarkan keputusan Ketua Banjar. Genten, tapi kalau tiang ditanya tiang sebagai apa? Tiang sebagai salah satu petapakan Rimangku Uluwatu. Begitu juga tiang Jerutus Regik, mungkin Jerutus Regik ingat ketika pertama kali bertemu Kenten. Tapi walaupun tiang uling pidan pernah diwintan di Pura Romangun, tapi kalau berdasarkan dari aji tiang, memang tapi yang tadi diucap oleh Pak Mang, seharusnya pemangku itu metaken. Napi indi pemargi damuh jagi tangkil ringajeng pura tersebut. Nah, ini kan sebenarnya swadharma kepemangkuan, walaupun zaman sekarang masih banyak yang diplesetin, yaitu banyak pemangku yang tidak lagi bertanya tapi ngiring sarang-sarang. Tapi kalau kita lihat bahwa etika, kalau tiang setuju secara pribadi dan tiang juga sudah koordinasi dengan Mangku Ring Pura Uluwatu yang kami hadir ketika acara tersebut, memang benar dari pengalaman tiang melihat di Jakarta sendiri banyak etika yang gugur sekarang ini. Kita lupa dengan lontar kramo pura di bawah etika di dalam sebuah pura, bahwa kepemangkuan itu bertanggung jawab penuh atas kesucian sebuah pura di Utama Mandala. Ampura niki sarang selinggih titiang niki saniwenten ring Zoom niki. Ampura kalau tiang pelih niki sarang pengisir sarang sami, karena memang tiang lihat sendiri apa yang terjadi di Jakarta bisa berimbas ke daerah. Nah sekarang kita boleh jujur, mungkin Pak Mang sering melihat kejadian di Pura Romangun. Mungkin Pak Mang karena sering ke Pura Romangun, banyak etika yang sama sekali dilanggar oleh umat kita di Jakarta. Banyak sekali yang terjadi seperti itu, sehingga memang kepemangkuan itu perlu ditingkatkan lagi, pengetahuan kepemangkuan bahwa kesucian sebuah pura di Utama Mandala itu adalah wewenang seorang pemangku. Ini yang saya setuju dengan kalimat MDA,
bahwa dengan ketua MDA kita itu bahwa memang benar harus porsi itu harus diingatkan ke umat. Bagaimana kita berperilaku di sebuah pura, bagaimana kita menghargai pemangku di sebuah pura, bagaimana etika pengempon dengan pemangku. Jangan sampai pemangku hanya sekedar manut apa kata pejabat. Begitu pejabat teke, apapun boleh dilakukan. Itu sepanjang tiang melihat di Jakarta. Dan juga tiang juga benar apa yang kata Pak Jerutut Tergik, tiang juga mendengar berita itu di Lampung, karena kebetulan mertua tiang saking Lampung, dan tiang sekarang tinggal di Lampung, tiang mendengar semua itu. Kalau menurut tiang, seharusnya pemangku kembali ke agem-agem seperti zaman dulu. Bagaimana tangkil ke sebuah pura, umat itu harus mengulumi pemangku. Dan pemangkulah berkoordinasi dengan pengempon pura. Bukan malah sebaliknya, pengempon pura yang dikasih tahu baru pemangkunya belakangan. Nika sih kalau menurut apa yang tiang diajarkan oleh Haji Tiang sebagai mangku gede di Pura Rawamangun, kenten yang tiang tahu Pak Mang. Ampura tiang tidak berani panjang lebar karena walau bagaimanapun semuanya kan tiang uning di sini nak sampun wenten penglingsir sana becik. Nika mantep Pak Mang tiang ampura sebelumnya. Nggih, suksma Julumangku Agung Prastya atas penjelasannya atau tanggapannya atas bagaimana sikap kita. Nggih, baik. Ada yang lain memberikan sikap atau tanggapan terhadap pernyataan sikap baik yang sudah kita keluarkan maupun dari yang dikeluarkan oleh Aliansi Hindu Nusantara, gitu kan ya. Yeah. Baik, kalau tidak ada, Wenten malih, Bilus, nggih, Bilus Cening, nggih, Bilus Cening, NTB, nggih, terus. Om Swastiastu, nggih, Rajang Wengi. Yang sebenarnya tadi mau live gitu, mau membaca suratnya dokter siapa namanya itu ya, saya baca terus kemudian benar-benar sangat miris ya hati saya begitu menyerang harkat dan martabat seorang pemimpin adat di Bali yang telah dia hormati, dihargai. Kok hilang suara Cening? Nggih, di Cening dia melanjutkan nanti karena terputus internetnya. Ide Lesidukuh Unas berbagi apa dan bagaimana dilakukan di Kalimantan Barat menjaga agar kesucian pura tetap terjaga oleh ide pemangku. Terus sih. Kami kalau di Kalimantan Barat memang ada yang piket gitu. Khusus di Pura Jagatnata itu ada yang piket. Jadi kalau setiap orang yang datang, apakah mau sembahyang atau tidak, itu dia melaporkan diri dulu sama petugas yang ada di belakang pura itu. Ada orang Hindu yang datang ingin bersembahyang, hanya ditanya, apakah sembahyang seperti kami, apakah sembahyang bagaimana? Nah, kalau dia sembahyangnya seperti kita, jadi silakan masuk, difasilitasi. Kalau nak bawa kamon, kita kasih kamon. Kemudian kalau nak bawa saput, kita kasih saput. Udangnya tidak. Nah, jadi silakan sembahyang, kemudian ya sebagaimana biasa. Tetapi kalau yang aneh-aneh, ya mohon maaf, jadi tempatnya berbeda.
ini kembali kepada semacam kesepakatan bersama, ada piagam memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Sregeng itu yang ditandatangani oleh para aliran-aliran Parisade itu, bahwa ada kesepakatan bersama tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan yang bukan berbasis Hindu. Yang Hindu tetap pura yang melakukan kegiatan di dalam utama pura. Kemudian dengan yang dari Mangku, dari Lampung itu memang tepat. Kalau kami di Kalimantan Barat memang asal masuk pura itu kalau sembahyang pasti pakai kain, pakai saput, itu pasti. Ya, kalau pakai celana jin kemudian pakai senteng itu menjadi pusat perhatian. Jadi dari mana ini yang sembahyang begitu. Jadi kami di Kalimantan Barat tetap dijaga masalah, karena kebetulan kami murni di Kalimantan Barat adalah Hindu Dreste Nusantara, dan yang dari Bali adalah Drestenya Dreste Bali. Demikian Pak Komang. Suksma. Suksma, terima kasih atas penjelasan dan berbagi sekaligus beton yang di manapun Nusantara. Nggih. Terus Pak Made Widyade, Jawa Barat. Nggih, terus. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang pertama yang memberikan tanggapan sebagaimana yang telah dibuka dalam sesi ini, apa yang dikemukakan oleh Dr. Gede Swardana, untuk selanjutnya saya singkat saja Swardana, itu telah melakukan suatu delik, suatu tindak pidana, suatu perbuatan pidana, suatu kejahatan, criminal offense. Kalau kita hanya, betul kita mengeluarkan sikap atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi what next? Harus ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang saya maksud itu, tindakan hukum berupa laporan, melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Tentu di Bali, karena itu dikemukakan di Bali, pada Polda. Swardana ini sudah melakukan tindak pidana berupa ujaran kebencian. Ujaran kebencian, bagaimana kita tahu itu ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya bisa 6 tahun penjara itu maksimal, dan atau denda 1 miliar. Mengapa dia katakan yang bersangkutan telah melakukan ujaran kebencian? Karena dia dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kupas mungkin ge ampur ini. Kalau ada suatu ketentuan hukum, terutama dalam hukum pidana, setiap orang menunjukkan subjek hukum. Setiap orang itu tidak hanya termasuk orang, tetapi juga korporasi. Itu subjek hukumnya. Kemudian diikuti dengan kata dengan sengaja. By intent itu. Dengan sengaja. Kemudian baru diikuti oleh kata-kata berikutnya. Dan tanpa hak. Tanpa hak itu artinya tanpa izin, itu termasuk dalam sifat melawan hukum. Wedrah talak haid. Unlawfulness.
Jadi yang bersangkutan melakukan perbuatan itu yang melawan hukum itu dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu salah satu bentuk kesalahan. Artinya yang bersangkutan dengan sengaja pasti sudah bisa dipersalahkan. Bukan karena kealpaan, bentuk kesalahan yang kedua. Jadi yang bersangkutan, kalau perkaranya diteruskan, dipidana. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Nah seharusnya lah dia tidak mengucapkan dengan sengaja hal-hal yang bersifat melawan hukum itu. Apa? Dia menyebarkan informasi tadi itu. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Siapapun yang mendengar itu seolah benci nanti kepada ide penggelincir Putra Sukahet. Ini jelas. Nah oleh karena itu yang setuju kalau tim hukum melaporkan itu kepada pihak yang berwajib sehingga akan ada jerah. Perlu special deterrent. Kalau nggak begitu pasal 28 ayat 2 itu just lip service. Nggak ada gunanya pasal itu kalau tidak direalisasi. Buat apa dibuat pasal itu? Justru untuk mencegah yang seperti itu sehingga tidak timbul kebencian. Yang nada keras nih King. Karena apa? Itu perlu untuk menekankan bahwa semeton yang tidak hanya di Zoom ini paham hukum, jangan main-main sama hukum. Hukum itu keras memang begitu bunyinya. Lex dura sentamen scripta. Nah ini harus dilaporkan. Tidak ada lagi nanti orang-orang macam Suardana begitu. Akan berpikir 100 kali dia baru ngomong. Kalau tidak, artinya dia tidak ada. Special deterrent-nya tidak ada. Nah itu yang untuk memberikan pemahaman supaya mengerti hukum. Nah selanjutnya kalau sampradaya bersembahyang di pura di Bandung terutama kami larang. Tidak ada. Apakah itu Agnihotra atau apa? Tidak. Kalau sudah yang mekuncir-kuncir datang itu pertama itu masuk dia tetapi akhirnya sudah dilarang. Tidak lagi ada. Baik demikian Pak Komang Ampura. Om Santi Om. Om Santi Om. Nggih. Matur semua Pak Dr. Made Widyade Nekaya. Nggih. Juru cening di Kepental. Ados masuk lagi juru cening. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana? Ampura tadi lost connect ada yang ada wifi di rumah ternyata pakai handphone tethering. Itu yang sependapat dengan tadi ya. Langkah pertama ini memang si Dr. Suardana ini memang sudah sangat-sangat melukai hati saya pribadi yang pertama. Yang kedua dan sangat-sangat menyerang seorang tokoh adat di Pulau Bali. Saya hanya punya solusi ide penglingsir itu bersikap dan langsung besok aja secepatnya untuk ke Polda melaporkan Suardana. Apakah si Suardana ini akan dia bertahan tidak berubah nasibnya gitu atau akan berubah nasibnya nanti di Polda? Saya sih yakin akan berubah nasibnya. Karena apa? Sudah jelas di dalam pernyataan ide penglingsir itu tujuannya untuk menyadarkan ya
untuk menyadarkan, yang saya kutip lagi dari berita ini, yang videonya itu ditulis itu, saya belum cocokkan. Adapun narasi yang videonya beredar luas, Ide Sukehat menyatakan hal sebagai berikut. Saya setuju dengan dana demarkasi ini. Kita identifikasi mana orang-orang yang penganut sampradaya asing. Mana yang ajak Dreste Bali harus colek pamorin. Begitu dia atau mereka ke pura, tanya apakah akan kembali ke Dreste Bali ataukah tetap sampradaya asing. Karena kalau mereka kembali, inggih titiang matur sisip misalnya dan menyampaikan seperti itu. Ngaturang guru piduke dan upe saksi. Karena ini tolong dipahami benar kata-kata ini si Suwardana itu. Karena tujuan kita bukan membenci, tapi menyadarkan dan membina. Tapi kalau tidak bisa disadarkan dan dibina, diingatkan, istilahnya itu, ya keluarkan aja dari Bali. Ungkapnya berapi-api. Makanya saya ikut waktu kemarin mengikuti acara itu. Saya berkomentar, istilahnya back to feeling. Nah, lalu mengapa si Suwardana itu tidak berani melaporkan Acarya Nanda waktu Ida Acarya Nanda dengan THS, saya kembali ke belakang. Anda tidak berani memberikan statement, disuruh back to feeling. Silakan gitu. Nah, dia tidak berani menyerang Sulingge. Itu pengecutnya Suwardana. Oleh karena itu, saya berharap, tidak terlalu banyak berharap, sedikit saja munculkan keberanian dan mudah-mudahan di Desa Hyang Widiwasa, Ratu Susunan Sebali, Sejebak Bali dan Nusantara memberikan kekuatan dan langsung secepatnya untuk melaporkan si Suwardana ke Bali di Polda Bali. Ya, seperti miring jengain, ya. Karena apa? Seperti saya juga, setiap orang diserang harkat dan martabatnya, menyerang nama baik seseorang, apalagi ini seorang tokoh Sejebak Bali, dan pemerintah sangat mengakui keberadaan Bali, sehingga disebut desa adat. Hanya Indonesia memiliki Bali, 2 desa dinas dan desa adat. Saya 5,5 tahun, saya sudah menggeluti di bidang adat. Gitu. Ya, sampai awal-awalnya. Inilah yang kuat. Nantinya kita akan berikan argumentasi hukum di Polda Bali bahwa ketua MDA, ketua adat itu memiliki kekuatan yang kuat untuk menjaga eksistensi Bali, khususnya Kayangan 3 itu. Apalagi pemangku. Di sini jelas-jelas tidak ada. Justru saya sependapat dengan tadi Pak Widiana ya. Ampun dan lupa. Itu memang si Suwardana ini, saya membaca suratnya itu, kalau boleh mungkin Pak Komang yang membacakan ulang penekanannya agar publik benar-benar memahami. Tadi kan saya sudah kutip kata-katanya Ratu Penglingsir Sukehat. Tapi sangat jelas sekali pernyataannya si Suwardana itu adalah menyerang dengan cara apa? Dengan cara tertulis. Melalui apa? Media elektronik. Ketangkap itu langsung. Ya, saya yakin ketika kepolisian Polda Bali tempatnya melapor nanti tidak memproses, tidak melanjutkan, kita harus berjuang niktik kulkul, ya. Bila perlu saya hadir di Bali nanti. Semangat. Karena apa? Itu aja yang jelas sudah sangat menyerang. Justru Dr. Suwardana yang
menyebarkan berita untuk membenci MDA. Ya, itu statement saya. Jadi sekali lagi mohon kepada Ratu Penglingsir dan semua umat, saya juga mengimbau pada kesempatan ini, abaikan suratnya dokter itu. Kalau menyebutkan aliansi Hindu Nusantara, saya ingin tahu aliansi itu terdiri dari apa saja. Di atas kop suratnya ada beberapa kop surat, ya, beberapa logo maksudnya. Beberapa logo. Lalu ditandatangani oleh satu orang. Makin jelas lagi, gampang melaporkan, cukup Swardana aja. Logo di atas itu keserempet nanti. Apakah dia memang benar-benar memiliki hak untuk menyerahkan, atau dia sudah mengadakan rapat sebelumnya dengan aliansi. Aliansi ini terdiri dari apa? Siapa tahu, dugaan saya ada banyak yang sampradaya di sana. Makin gampang nanti saya urus itu. Saya sudah sangat siap gitu. Ya. Ini aja. Mudah-mudahan apa yang harapkan dari Ratu Penglingsir Sukahat bisa berjalan secepatnya. Nah, kalau sudah melapor, nggak usah pakai kuasa-kuasa hukum dulu. Silakan melapor, nanti pasti akan ada yang mendampingi gitu. Jadi korbannya langsung yang melapor, subjek hukum yang melapor begitu. Nggih, matur semua. Om sati-sati Om. Nggih, matur semua Nicening atas kobaran semangatnya, memberikan semangat kepada kita semua. Nanti jangan ada yang bikin aliansi bilang Cening itu provokator ya, itu memberikan semangat. Nggih, terus Pak Adiwina. Terus nggih. Nggih. Titiang waken malik gede. Mang semangat-semangatnya tadi Pak Guno Kaya Pak Cening ya. Titiang sesungguhnya siki ampuran niki kalau dikaitkan dengan ide Penglingsir, Titiang kira manut sesano manut linggih dan adalah kurang bijak juga dan sangat tidak bijak kalau memang secara personal majelis niki melaporkan keramonya. Niki hukum adat kita, cuman kan niki keramo sing ngerti sesano gitu. Kalau kita berbicara sesano iraga hidup di Bali terkait dengan para penglingsir kita di adat, nah kan. Tak mungkinlah kemudian penglingsirnya, bendesanya, kepala adatnya kemudian memproses hukum kesalahan yang dilakukan oleh keramonya. Nah, tetapi kalau semeton-semeton keramo yang lain melaporkan itu adalah bagian dari sebuah proses siraga niki beradat. Niki Pak Cening ya. Titiang anukan niki, tetapi silakan teman-teman. Karena Titiang juga sesungguhnya dari surat niki ada beberapa hal yang Tiang memang juga pertanyakan. Yang pertama adalah memang logo-logo tadi apa ya itu logo itu memang kesepakatan mereka semua gitu kan. Tapi kalau mereka bersepakat semua gitu, yang satu alpake guru sudah nih guru wisesa, alpake ring pemimpin adat, nanti yang lain-lainnya itu kena alpake mekejang gitu. Berat kasusnya gitu. Dan mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan yang lain-lain itu hanya dipinjam logonya gitu kan. Nah, kalau dipinjam logonya keserempetnya luar biasa juga itu. Kan gitu kan. Nah, niki Titiang Nunas niki semeton Titiang Pak Gede Swardana kan Titiang sama juga sering dengan beliau juga gitu kan. Nah, beberapa hal yang Tiang komentari gitu kan. Niki jaga kalimat-kalimat yang disampaikan di surat pernyataan niki. Pertama tadi banyak memotong. Ada yang dipotong banyak dan bahkan ada yang ditambahin. Misalnya kita bicara motong. Kita bicara sampradaya, ini kan sampradaya manten ditulis. Tetapi kita berbicaranya ring pura nika, kan kita berbicara sampradaya non dreste Bali. Itu sudah memotong. Maknanya sangat luar biasa artinya. Berbeda. Ya. Berbeda. Kita berbicara kemudian hanya sampradaya, sementara yang dibicarakan di pura itu adalah sampradaya non dreste Bali. Ini sudah sangat berat sekali ini. Memotong sebuah statement menjadi
orang memiliki penafsiran yang sangat berbeda. Ini berat gitu kan. Nah dia hanya mengingatkan dia biasa ngemotong gitu. Kan gitu ya, dia biasa ngemotong gitu. Ada biasa ngemotong gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya juga ada niki terkait dengan tulisan nomor 3 peran mangku bahwa mangku medewa saksi tan wenten mangku medewa saksi gitu. Mangku nika ritat kalau rimpura ngupo saksi upakara done iya nada sampradaya non destro Bali nyak sadar de medewa saksi itu kembali gitu. Niki nulis dan sing bisa niki dan kan mewah dados nih gitu. Sing nawang necen medewa saksi, necen ngupo saksi. Oh, genten. Nah, niki kan kewan ngatur Banten dan medewa saksi gitu nggih. Niki tanu. Nah, yang paling parah niki juga kan ada mengutuk keras nih. Niki elingin niki kita berbicara kepada guru siapapun dia adalah gurunya. Masyarakat adat, guru wisesanya masyarakat adat. Alit-alit ngutuk nak lingsir niki luar biasa. Niki. Kutukan itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Karma palo niki ya. Nah niki yang tekankan terkait dengan beberapa kalimat niki kan luar biasa berani mengutuk ya. Ini orang tua adat kita di Bali. Berani bener gitu. Dan mudah-mudahan dan ide beta Nabi Malih proses niki dilaksanakan di Pura Batur. Dan ide beta Batur membalikan kutukan nanti kan berbahaya niki. Hati-hati niki gede ditiang niki. Namo ditiang jadi gitu kan. Untuk kutukan keras niki ya. Apalagi yang ngutuk kemudian separuh-separuh dipotong ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga kaitkan dengan upaya provokasi penghasutan gitu. Ya sing ada ditu, ya merasa terprovokasi, ya merasa terhasut. Ane ditu dan merasa tercerahkan. Tepuk tangan Dia. Tidak ada yang merasa terhasut di situ. Karena apa? Karena apa yang disampaikan itu adalah kembali disampaikan Pak Sergi tadi, menegaskan kembali apa isi surat keputusan bersama antara Parisade dengan majelis. Itu ditegaskan kembali, dicerahkan kembali. Orang mencerahkan kemudian orang di luar mengartikan menghasut, memprovokasi. Kan aneh gitu ya. Nah niki yang kan kenapa? Ya ini sudah luar biasa jadinya mendefinisikan sendiri, menerjemahkan sendiri orang yang memberikan pencerahan, orang yang memberikan penguatan, orang yang mengingatkan akan surat keputusan bersama kok kemudian dibilang menghasut, dibilang memprovokasi. Kalau orang provokasi habis itu kan ribut, itu tepuk tangan semua ceria saya dengar kan. Nah, ini yang kemudian nah, kemudian ada bilang kata mengancam, mengusir. Nah, kata mengusir, dengarlah rekaman semua itu. Nggak ada. Ada Pak Komang dengar kata mengusir? Dari rekaman, cobalah. Nggak ada. Artinya kalau misalnya nanti keluar saja dari Bali itu kan tidak mengusir. Nah ini sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pak Gunakaya tadi ya memang ini luar biasa, ini memutarbalikan fakta juga gitu kan terhadap sebuah fenomena yang ada gitu kan. Nah kemudian juga menyatakan bahwa menghasut provokasi itu berpotensi menjadi tindakan melanggar hak asasi manusia. Ya hak asasi manusia itu hak asasi yang mana? Yang kita jaga adalah hak asasinya dari agama Hindu Dresta Bali. Nah kalau kemudian hak asasinya mereka di luar itu ya kita tidak anukan itu. Yang ada juga adalah ada mendesak untuk mencabut. Nah ini bina ini keramo aja pemimpin adat ini desak untuk mencabut lah nih. Niki kan alpaka guru luar biasa niki dan titiang selaku penglingsir niki luar biasa niki. Alpaka guru kuadrat astana. Iya alpaka guru kuadrat mudah-mudahan berarti yang tenuning mudah-mudahan ring desa adatnya tananan genten niki. Yang di jero desa jero kuliahane di desa genten. Nah niki luar biasanya ini.
ya, mendesak untuk mencabut Kenten. Nah, kemudian apalagi mosi tidak percaya. Ini tiang anukan, artinya secara keseluruhan tiang sangat prihatin gitu, Niki dengan posisi keramo kita ya, posisi keramo desa adat kita yang sesungguhnya kita ingin ngaring bagaimana etika kita beradat juga kita kedepankan sehingga benar-benar adat kita di Bali ini bisa memberikan suatu nilai tambah yang besar. Ngiring kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, untuk disampaikan ngiring. Kalau ke majelis, kantor majelis desa adat senantiasa terbuka 12 jam, biasa dari jam 8 sampai jam 4 sore itu sering buka itu. Staf juga tetap ada, bahkan hari Minggu kita juga kadang bisa tetap ke kantor ya untuk melayani masyarakat adat ngiring. Kalau memang ada hal-hal yang mau didiskusikan, mau untuk menjaga Dreste Bali kita. Yang kira itu Pak Komang ya. Tetapi yang paling penting tadi Pak Cening, Pak gitu sebagai orang tua yang yakinkan Titiang selaku bagian dari majelis ya tidak akan memproses secara hukum mereka anak-anak Titiang niki, keramo Titiang niki secara lembaga. Titiang minta kesadaran alit-alit niki. Kewandan dan kalau misalnya teman-teman seperjuangan yang lain berproses itu ya silahkan sebagai sebuah pembelajaran. Dan mungkin dengan tembeleng alpake guru nike mandan nike doanya niki kalau dia tidak minta maaf yang yakinkan seumur umur tidak akan bisa mendapatkan kedamaian apalagi mengutuk guru wisesa adat niki mengutuk penglingsir adat luar biasa. Kalau memang membuat begitu, tapi tidak ada dikatakan seperti itu, dibaktakan begitu. Ini kan luar biasa. Ya, yang kira itu Pak Komang, ampura penglingsir tiang sarang sami juga, karena tadi semangat menggebu-gebu, ya Titiang sebagai penglingsir majelis juga ya. Begitulah cara Titiang pada akhirnya terakhir bicara kita. Begitu kan Pak Komang, sukses semua Pak Komang. Penglingsir Pak Sami. Pak Adi, siap-siap nanti kalau MDA yang di kapteni ya pilotnya oleh ide penglingsir dijadikan beja-beji. Uning beja-beji Pak De? Beja-beji. Tapi beja-beji nih ke Pak Guna kaya. Beja-beji nih ke bahasa beleleng nih ke. Nah, apa nih karena kan betul beja-beji itu dipantatin boleh lah dikatakan begitu. Diuyel-uyel. Diinjak-injak. Beja-beji itu. Iya. Enggak akan di apa? Sing bangga benah. Kasar ya, teman tiang orang nih bahasa Indonesia kewas soal nih. Nggih, terus nak lingsir itu yang nak bangga benah, nyak sing bangga benah, kita tetap menjalani. Yang tiang kan setuju nih ke Pade. Nggih, terus Kendan. Nah, niki kan kita bicara keramo kita juga. Nanti penyadaran kita akan juga. Makanya Kade Wawu kalau ada yang lain memberikan pelajaran yang kira itu sangat nah ini beda yang Pak sarjana hukum bukan tapi Pak kita beda sarjana hukum tidak begitu berpikirnya nggih pikir ring majelis pun wenden banyak kita punya Sabokerta kita punya ke Panureksa tim semua ada Pak tetapi ya, ini pendekatannya kita sementara itu ya silakan nanti yang lain makanya niki kan kita bersinergi untuk pendekatan kalem bang ada pendekatan proses hukum durus Kendan. Nanti mendoakan kutukannya itu mau balik biar ada gitu kan. Kalau kutukannya mau balik itu hukuman seumur hidup bisa tuh. Sing penjara 1 tahun 2 tahun kutukan seumur hidup sing mana apa Kendan. Dia tidak mengembalikan itu. Kendan Pak. Sing beja-beji dari kanyaran nggih. Nggih, suksema Pak Madewene, Bapak-bapak yang lain. Nike tadi dari Pak Madewene yang jelaskan beliau adalah petajuh ring MDA Provinsi Bali. Saya tadi waktu Pak Madewene mengundang umat datang silakan ke kantor MDA dari tentu jam 8 sampai jam 5 sore buka gitu kan ya.
Saya teringat di Facebook salah satu pokoknya komen, saya nggak ingat lagi, ada yang bilang itu, apa kalian gak ini MDA gedung gede-gede yang guna dari uang rakyat gitu kan, sing teh ada jelemen itu begitu isinya saya baca tadi itu, karena Pak Made ini bilang begitu. Jelaskan Pak Made, mungkin jam kerja nanti siapa tahu dia yang bilang nih ke jam 11 malam ke soalnya gitu kan. Jelaskan Pak Made jam buka Sabtu enten misalnya Minggu dia ke sana kan juga nggak ada misalnya gitu kan. Gitu terus. Oke, kalau mau jelaskan majelis nih kan kembali tetap kita ngantor juga ada. Sabtu bahkan kantor normal sampai Jumat sampai jam 5 biasa itu. Dan Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu terkadang kalau memang kegiatan yang harus dikerjakan harus diselesaikan ya. Besok mantan nih yang dari schedule sudah jam 8 sampai jam 4 itu sudah plottingnya dengan beberapa desa adat, dengan beberapa yang audiensi sudah. Itu sudah 5 teman besok itu standby terus untuk menerima full gitu. Itu artinya nenya membangun adat Bali dengan cara ngerawas ngerembug ke kantor. Ngomong ya. Kan nulis media sosial dengan cara sing teko, tapi bisa nulis lebih, bisa nulis kurang gitu kan. Ada bahan gitu oke. Dan ya melalui niki terus kita anukan bahwa tidak pernah kosong majelis itu kantornya. Kecuali tutup kantor Sabtu Minggu. Sudah sampaikan Sabtu kadang ada ya juga. Seminggu juga kita bisa buka gitu karena kebutuhan gitu. Oke. Nggih, suksma Pak Made. Demikian tadi itu Pak Made bilang untuk Anda siapapun itu yang nulis di Facebook bilang Sintenade di kantor MDA kegiatan katanya kosong saja, mungkin perlu memvoluntirkan diri jadi satpam di depan duduk agar terlihat kegiatannya ada apa enggak. Jadi jangan dari jauh ngelihat gitu maksudnya, apalagi ngelihatnya di hari Minggu misalnya atau pas galungan yang kan kuyung maksudnya, apalagi nyepi. Nike, baik, suksma. Saya masih mendengarkan Niki ngobrol nggak apa-apa sampai malam nggak apa-apa. Mendengarkan komentar dari Beli Putu Agus Sudiawan, masih ada dia di sini. Litu masih ada nih. Yang mulai keto kengken ngelihatnya pemangku Nike diberikan pencerahan demikian. Beli Putu, silakan mulai keto. Mulai gitu, Ibu. Udah nggak ada kayaknya nih. Ya, baik. Bapak yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Nah, kalau nggak, saya tadi karena disinggung-singgung katanya logo yang dipakai dalam aliansi Hindu Nusantara ya. Sebentar. Jadi dibilang namanya Aliansi Hindu Nusantara kalau nggak salah. Bentar dulu biar bener saya ngelihatnya. Aliansi Indonesia. Oh, Bhinneka. Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara. Logo yang ada kalau yang saya lihat di sini ini dari paling kiri itu adalah Persada Nusantara. Ini ke logonya. Organisasi atau ormas namanya Persada Nusantara. Lalu yang kedua dari kiri itu adalah KMHDI. Adik-adik KMHDI ini ke. Lalu di tengah-tengah adalah logo Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara. Lalu di sebelah kanan dari logo tengah-tengah aliansi itu adalah Forum Alumni KMHDI. Itu logonya itu. Nah, yang paling kanan logo yang saya kenal baik adalah logo Prajaniti. Nike logo yang ada di atas atau di bagian atas dari surat pernyataan sikap Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara ini. Nah, kita mempertanyakan apakah benar mereka sudah mendapatkan persetujuan menaruh logo ini dan menyatakan sikap yang demikian keras alpaku guru kuadrat tadi dibilang. Misalnya gitu kan ya dengan kutukannya dan sebagainya, nanti biarlah mereka yang menjawab
nanti kalau memang ada yang akan melaporkan. Melihat dari tanggapan Pak Jero Madewene tadi selaku organisasi MDA, jadi bukan Pak Wenenya pribadi tentunya, organisasi MDA yang menanggapi bahwa tidak mungkin seorang kalian atau ketua MDA akan melaporkan umatnya ataupun warganya sendiri sebagai organisasi. Nah, kalau yang lain ada yang melaporkan, silakan. Niki yang tanya karena tadi pernyataan sikapnya menyatakan bahwa meminta wakil ketua hukum dan HAM di PHDI pusat untuk mengambil tindakan-tindakan. Bagaimana kira-kira tindakannya Niki? Lunas, Pak Jero Gede, Dr. Ketut Slegig, tanggapan dari apa yang dikemukakan Pak Madewene tadi, Pak Dr. Madewene tadi. Silakan Pak Ketut Slegig. Oke, Om Swastiastu. Oke, Swastiastu. Dalam pembuatan laporan, itu siapa saja boleh melapor bila terjadi tindak pidana. Oke. Bukan mesti korban maksudnya ya? Ya, nanti pasti korban juga di-compare. Ya. Dimintai keterangan. Lapor siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Misal menunjuk tim hukum dari adat, katanya tadi bilang ada banyak ini yang sarjana hukum, yang ini. Ya, bidang hukumnya ada juga. Tapi nanti kan diklarifikasi nanti ke kantor MDA. Minta keterangan, kan begitu. Jadi artinya boleh saja beliau secara langsung tidak gitu. Dan memang lebih bagus secara langsung. Tapi kalau memang mewakilkan kepada orang lain, itu bisa. Bisa juga. Nah, laporan itu bisa dibuat dari apa namanya, dari orang, dari korban, dari orang yang melihat. Jadi tadi yang dimaksudkan orang melihat, mengetahui peristiwa pidana, kemudian dari korban sendiri. Itu bisa. Makanya ada istilah dengan laporan pengaduan ketika peristiwa yang dilaporkan belum tentu tidak pidana, maka bersifat pengaduan dulu. Tapi kalau indikasinya sudah pidana, ada orang yang diwakilkan memberi kuasa, silakan ini kan. Jadi tinggal diatur. Misal ini saya tidak terima, itu penglingsir saya dibilang begini tidak terima. Dia yang melapor. Nanti akan diklarifikasi kepada ini. Beliau ini kan ini dia tidak terima, dia ini. Benar dikatakan begitu, benar. Jadi itu penglingsir begitu membenarkan. Jadi bukannya penglingsir melaporkan, bisa saja. Orang lain bisa melaporkan, gitu Pak. Orang lain bisa secara ini. Oke. Nah, apa langkah-langkah dari Bapak selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM nantinya, Pak? Tentu saya akan berkoordinasi dengan yang ada di Bali, tim hukum di Bali. Hukum yang ada di Bali. Ya. Ini deliknya di Bali ya Pak ya. Artinya apakah yang membuat surat misalnya nandatangani di Jakarta, bagaimana itu kira-kira? Ya, tapi kan locus delicti itu kan diketahuinya itu siapa yang mengetahui duluan, kan itu kan. Mengetahui duluan TKP-nya di mana, penglingsirnya itu. Kalau penglingsirnya di Bali ya di Bali. Kalau undang-undang IT itu kan begini, siapa yang korban kan gitu. Karena itu ada di Haiti, TKP-nya kan ada di mana itu? Ada di media itu, toolnya itu kan. TKP-nya ada di sana. Kalau saya pas membuka itu orang Bali yang membuka ininya itu di Bali kejadiannya. Oh ini ide penggelincir ini berarti yang di Bali. Nanti akan di-compare. Pernah melihat ini? Pernah. Bagaimana sikap Anda? Ya tentu saya tidak terima dong dibilang provokator. Nah itu. Ini yang melapor ini, beliau nih yang tidak merasa ini karena merasa junjungannya istilahnya yang dihormati, yang ini itu dibilang provokator, dibilang ini. Bisa saja sebagai pelapor, tapi tetap akan ke korban. Ya. Oke. Mintai keterangan, di-compare ke sana. Karena kerugian itu ada di sana. Kerugian kedua ya masyarakat.
Atau secara kelembagaan bisa. Bolehkah korporasi melapor badan hukum? Boleh. Boleh. Ya. Bolehkah dia menjadi tersangka badan hukum? Boleh. Tadi sudah diceritakan sama namanya badan hukum kok. Dr. Made Widiada. Subjek hukum itu adalah korporasi dan pribadi, ini individu, orang per orang dan korporasi. Pelapor juga begitu, orang dan korporasi. Kalau korporasi yang melapor harus ada kuasa, kuasa dari orang yang bertanggung jawab, berdasarkan keputusan daripada para pengurus di korporasi itu. Gitu. Berarti boleh klarifikasi Pak Tut, kalau namanya korporasi, ormas juga termasuk dong? Iya. Berarti badan hukum. Ya, korporasi itu badan hukum. Ada korporasi yang badan hukum yang bersangkutan, misalnya MDA itu kan disinggung MDA. Ya. Walaupun bukan ide langsung yang melapor, kan boleh banyak di sana ada orang. Kasihkan yang katanya tadi banyak orang hukum di MDA, ya suruh orang hukumnya suruh melapor. Sudah. Selesai. Baik, Cuksme, Pak Tut, Nike, tanggapan. Nike wenten angkat tangan Bapak Gusti Sumardeyase. Terus, Om Swastiastu, Pak Komang. Terus. Ini sebuah pendidikan hukum ya. Jadi Tiang juga mau tanya nih. 6 SKS kuliah hukum. Artinya gini, tadi Pak Cening juga sudah menyampaikan bahwa yang efektif itu korban lah yang melaporkan begitu. Satu mungkin MDA disebut di sana. Kemudian secara pribadi IDW, bukan Ide Putra Sukahit disebut. Oh, nggih. IDW Made Swasta gitu ya. Nah, itu disebut gitu loh. Jadi dalam penyebutan itu kan kalau saya lihat, kalau ketua MDA itu kan Ide Panglingsir Agung Putra Sukahit. APTK-nya istilahnya. Dan beliau kan menyantumkan nama bukan Ide Panglingsir Sukahit di surat itu. Iya, betul. Nah, kemudian kalau nanti misalnya seperti tadi kita melaporkan atau lembaga lain yang melaporkan, ketika dikonfrontir nanti kepada Ide Putra Sukahit, ternyata beliau tidak merasa dirugikan atau apa gitu lah. Nah, ini kan perlu koordinasi agar jangan laporan itu mentah kan itu Pak Man. Akhirnya ya menampar muka kita yang melapor, yang diserang aja tidak merasa dirugikan kan gitu Pak Man. Nah, ini perlu kita sebagai ini dan Ide Putra Panglingsir Putra Sukahit itu membawa kehormatan MDA juga Dharma Kerta PHDI MLB. Kalau saya sepintas dengar waktu di Ulun Danu itu beliau bicara sebagai Dharma Kerta PHDI. Gitu loh. Itu yang saya tangkap sepintas gitu loh, karena waktu itu kan saya juga mondar-mandir ambil gambar gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini ya sebagai bentuk pembelajaran mereka yang selama ini jangan sangat cerdik sekali menggerogoti kita gitu loh. Sekarang kan demarkasinya sudah sangat jelas Pak Komang. Mereka yang reaktif terhadap upaya-upaya kita memperkuat diri untuk mengajarkan Restu Bahli ya sudah jelas. Itu loh, di sana atau di sini kan begitu Pak Mang. Nah, di sini saya berharap Ide Panglingsir Sukahit kalau misalnya ini semacam kuasa lah kepada hukum kan itu, agar ketika laporan itu berproses dimintai keterangan sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh mereka yang melaporkan gitu loh. Niki Mandar Pak Mang, ampura niki tiang awam hukum niki suksemo rahayu Om Santi Sewu. Om Santi Om nggih. Matur suksema Dik Sumardeyase. Bagus sekali Dik Sumardeyase mengangkat tadi nggih yang disebutkan dalam suratnya bukan Ide Panglingsir Agung Putra Sukahit, tapi Idewe Ngurah Swasta, Idewe Gede Ngurah Swasta. Niki adalah nama beliau Daugwalake, dan saya tahu, yang saya dengar dan saya tahu adalah Ide mendapatkan abiseke nike secara resmi ya. Begitu sila niki bisa menanggapi. Pak Madewi ini bisa menanggapi. Jadi nama tersebut
ide itu memang resmi adalah namanya demikian selaku abiseke gitu. Ya itu di abiseke ring puri, ring pesemetonan nih kan. Pesemetonan di abisekenya nih. Pesemetonan. KTP-nya kan masih ide. KTP-nya masih. Made ngurah swasta gitu nih. KTP-nya masih. KTP-nya masih. Nah, lalu kalau menandatangani surat selaku MDA Bali dengan ide Panglima Agung Putra Sukahet itu secara legal boleh nggak jadinya, Pak? Kan ada suratnya, surat ada pernyataan suratnya, bahwa ya nama abisekenya itu gitu. Oke, nggih. Kan itu petaken maksudnya ya. Biar jelas jadinya kan soalnya suratnya menyebutkan idewe made ngurah swasta itu di surat pernyataan sikap Bhinneka itu. Oke, baik. Suksma Pak Madewena. Niki menarik diskusinya dan saya review lihat sedikit di sini. Kayaknya saya ada kenal nama yang cukup menarik yang mungkin bisa dimintain pendapat gitu kan ya. Adik kita namanya Nara Arsanda. Nara niki dulu adalah salah satu ketua KMHDI ya, pimpinan pusat kalau nggak salah. Saya ingatnya demikian. Dek Nara boleh memberikan tanggapan atau mau memberikan tanggapan silakan. Kami buka. Nggih. Nara Arsanda dan Niki Asnanda. Nara yang saya tahu. Silakan, Dek Nara kalau masih ada. Nggak ada kelihatannya. Namanya masih ada. Oke, baik. Ji Surya Negara, silakan unmute Nike. Terus di Sumatera Selatan. Bagaimana membentengi pura di Sumatera Selatan? Gimana pamangkunya? Silakan. Oh, kalau di Sumatera Selatan mudah-mudahan adem ayem, aman. Jadi karena kita gencar seperti ini, udah ngirik-ngirik, mekirik-kirik gitu loh. Cara bahasa Bali mekirik-kirik. Yang tadinya mau, sekarang mudah-mudahan tujuan. Kiri-kiri gudang ada nih, kiri-kiri gudang. Kiri-kiri gudang. Mudah-mudahan berpikir panjang, tidak jadi terpengaruh oleh Hare Krishna dan Sai Baba itu. Yes. Kembali yang baca teliti suratnya si Sudano, Suwardano ini, yang dia sebut di sini ini aliran kepercayaan _sampradaya dari Bali, gitu. Iya. Ini sengaja dipelintir-pelintir gimana ini? Jadi bahwa pernyataan Ketua MDA Bali Idewo Gede Ngurah Swasta untuk mengusir umat Hindu yang menganut aliran kepercayaan _sampradaya dari Bali mengandung unsur provokasi dan penghasutan kepada umat untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar norma hukum. Jadi dibolak-balik aliran kepercayaan _sampradaya dari Bali katanya. Ada soalnya mungkin menurut dia. Aliran jadi Haka Sai Baba itu menurut dia dari Bali ya? Nggak tahu kan sudah Pak Busa. Tadi sudah dibilang itu bahasanya dia sendiri. Sudah luang motong-motong raos. Iya, itu Pak. Jadi dipelintir-pelintir begini loh. Nah, tadi pelintir Pak Surya, tadi pelintir dikurangi. Dipotong-potong. Yang aliran kepercayaan _sampradaya dari Bali, nah gitu. Nah ini Pak Madewena, kalau kita berdiam diri nomor 11, jika Ketua MDA Bali tidak mengindahkan pernyataan sikap ini, maka ditempuh upaya hukum sesuai peraturan undang-undang. Nah loh, mau dilaporin Pak, tidak penglingsir. Iya, lapornya sengken. Kan lebih baik kita yang lapor dulu ada. Enggak, artinya kalau dia mau melaporkan, disitulah sesungguhnya akan kita buktikan bahwa ya ini salah gitu. Tapi nanti kita akan beranunya. Artinya kita lembaga adat, ya kita sudah sepakat di lembaga adat itu kalau itu kita bicara adat murni, mesti akan kita proses sesuai adat murni. Kita tidak menganukan kepada
konteks hukum negara gitu. Mekanisme penyelesaian di hukum adat ada. Nah, nanti kita akan coba apakah kita akan undang atau apa begitu. Kita akan coba nanti. Mungkin rencana besok atau 2 hari lagi kita rembuk juga. Begini Pak D. Yeah. Ada ampura nih, ampura diskusi nih. Bahwa kata-kata dan pernyataan itu telah masuk kepada indikasi terjadinya sebuah tindak pidana atau delik. Nah, oleh karena itu, kalau manut ring ketentuan adat, jadi desa mau cara, negara mau tatib. Ketika ada ketentuan yang lebih tinggi mengatur tentang sebuah perbuatan yang dilakukan oleh kerabat, sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat hukum negara, maka hukum yang berlaku secara adat memang harus disampaikan pada hukum negara, karena adat itu hanya sebagai hakim perdamaian desa. Ya. Karena hakim perdamaian desa. Ampura Pak Sregik ya, ampura. Sebentar dulu. Mohon, ampura juga niki mohon, biar ndak Pak Tut memberikan persepsi yang berbeda tentang bagaimana penyelesaian hukum adat di Majelis Desa Adat. Kami tidak pernah berpandangan ada hukum yang lebih tinggi. Karena hukum adat dan hukum negara bagi Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu adalah sejajar. Hukum adat berjalan di relnya hukum adat, hukum negara berjalan di relnya hukum negara. Nah, misalnya kaitnya dengan tadi ucapan kasar Nike, kita bisa juga ambil dari hukum adat, dari hukum agama, sabtu timire masuk keras itu. Ya kalau kata mengutuk tadi, kata mengutuk tadi kalau diambil dalam tatu agama, ini jauh lebih berat hukumannya. Jauh lebih berat hukumannya, Pak. Kalau kami proses, kalau itu diproses dalam hukum adat, besar hukumannya juga. Tapi ini hukumannya, Pak. Loh, kalau mau hukuman skala hukuman iskalanya kan ada, Pak. Kita jangan bervisi masalah hukum negara aja. Niki hukum ini belum masuk kepada ini karena ini adalah ketentuan delik. Jadi hukum negara itu memang harus menjalankan hukum negara, Pak. Ya, Pak, kembali mohon dipersepsikan, jangan Bapak persepsikan. Enggak mau persepsi nih. Enggak, Pak. Bapak Bapak jangan ampura, Pak ya. Bapak sendiri ngiring kita berpaham. Bapak ke Bali dulu kita belajar hukum adat di majelis. Sebentar, yang berbicara tentang delik namanya delik hukum pidana. Makanya Titiang kan sudah Titiang bilang, kami tidak masuk ke dalam konteks hukum negara. Oke. Pak Sregik itu ahli hukum adat. Kita tidak masuk ke dalam konteks hukum negara, Pak. Mungkin. Kan, kami tidak masuk dalam konteks hukum negara. Kalau kami masuk dalam konteks hukum negara, ya begitu. Dengerin dulu saya, jangan apa aja yang saya dengerin. Silakan, Pak. Jadi dipukul nanti ketua MDA itu masuk adat ya. Jadi contoh peniki Pak Cening ya, Pak Cening Titiang bilang ya. Pak Cening dumun kalau dipukul. Misalnya ada jaraban desa dipukul, di pura, itu berat loh hukuman adatnya. Kalau kita bicara hukum adat, bisa priyascita, bisa macaru gede, Pak. Kalau diterapkan hukum adat. Tetapi kalau masuk juga hukum negara double, kenapa? Ya justru itu kami ingin double. Ya makanya kan silakan, Titiang kan sudah sampaikan tadi. Kami bicara di hukum adat, silakan kalau menjalankan hukum negara gitu. Yang sebenarnya Niki kan on live Niki sebenarnya ya, kita jangan ribut. Kita ingin begini, jangan sampai nanti seperti tadi menyampaikan tentang hukum adat. Ketika ada kelompok kita dari adat
keberatan dan mengajukan keberatan karena ini menyerang kewibawaan kami karena merasa memiliki terhadap pimpinan kami di adat itu diserang. Begitu saya kan enggak kecewa, santai saja, dibawakan di skala gitu. Ya, enggak begitu, Pak. Makanya kamu proses. Ingat, ada begitu. Juga apa yang dilakukan kepada proses di masing-masing desa adatnya. Itu semua dia kerama desa adat, Pak. Ya, prinsipnya adalah kalau kita berbicara di rel hukum adat, di rel hukum adat. Kalau kita berbicara di rel hukum negara gitu. Kalau Gede Suwardana itu yang melecehkan ini, yang menyerang ini, dia masuk desa adat di Bali ya, nak? Apa di ya, Jawa, Kalimantan tinggalnya? Ya orangnya itu dari Buleleng, Pak. Di kampung Buleleng tuh. Nah, ini makanya perlu ketegasan. Mungkin Pak Cening ya, nanti Bang Yang kita kalau urusan hukum adatnya, urusan majelis nanti bilang kan kita di majelis akan ngecek dulu di mana desa adat, di mana itu kan itu. Kalau dulu Pak Sreging makin dulu. Kalau hukum belajar sumber hukum nggak Pak De? Coba dokter hukum adat malu ngomong. Durus. Hukum adat. Nggih. Langsung saling jagoah. Iya. Dokter hukum adat dulu bicara baru pantas. Di sinilah tiang ini agak kurang ini. Jadi tiang tadi berbicara tentang delik hukum pidana. Apa yang dijantakan di dalam pernyataan aliansi itu masuk pada delik-delik hukum pidana. Hukum pidana itu tidak bisa diadatkan. Niki ini prinsip niki. Ya. Hukum pidana tidak bisa penindakannya dilakukan dengan kecuali dengan memiliki hak diskresi dan hak deponering. Ya. Akibat penindakan itu bahwa dampak hukum yang lebih besar. Itu baru bisa. Contoh. Pak simpulkan nanti. Pak Komang simpulkan dua-duanya itu. Ya. Contoh kasus dulu yang di Lampung, akhirnya kalau itu ditindak, itu akan berdampak yang lebih luas. Akhirnya diselesaikan. Itu loh Pak. Jadi kalau ini bawa ke deliknya adat, artinya apa namanya ke dalam penyelesaian adat, yaitu kalau saya sih terserah orang adat saja. Sudah dua-duanya Pak, dua-duanya aja. Gini. Bagi tiang niki adalah delik pidana. Pak Tut Sregik di tiang sudah sampaikan delik pidana kalau hukum negara adalah delik pidana. Itu yang tidak bantah nih ke. Itu adalah delik pidana kalau kita bicara hukum negara. Tetapi juga akan bisa menjadi delik adat. Makanya nanti penyelesaiannya masing-masing punya. Makanya Pak Made makin kita masih live di Facebook agar sama pemahaman semeton yang menonton juga gitu kan ya, kita tahu nih yang menonton ada juga dan akan ditonton nanti ke depan juga gitu, bahwa kejadian ini seorang Dr. Gede Suwardana ini akan mungkin kena dua hukum nih. Di adat dia bisa kena gitu kan ya, kalau nanti di runut ini di mana dia mendesa adat dan seterusnya, dia bisa kena hukuman adat atas kata-kata beliau misalnya mengutuk dan sebagainya seorang ketua adat. Nah, demikian juga PHDI ini dalam pernyataan tadi ini udah jelas. Kalau PHDI pemurnian untuk menjaga wibawa organisasi kita, karena itu adalah event PHDI yang di Ulun Danu, maka ditugaskanlah kepada wakil ketua bidang hukum dan HAM untuk menindaklanjuti ini. Jadi jelas nih, kalau PHDI nanti akan maju ke ranah pidana, lurus nanti Pak Madewene atau MDA dalam hal ini bukan Pak Madewene, manut atau lurus ke arah hukum adat. Silakan nih. Yang terpenting adalah kita ini menyelesaikan masalah kita
Dan kalau memang harus memberikan pelajaran, ya inilah pelajaran yang harus dipetik oleh seorang Dr. Gede Swadana. Kalau dua kena hukumannya, ya akan dua-duanya itu harus dijalani. Itu yang ada. Nah, baik, Nike, jadi debatnya atau sangat positif kalau menurut saya dan tidak masalah. Menurut saya ini adalah sebuah pemahaman justru yang diberikan Pak Madewe ini benar hukum adat bisa jalankan. Silakan. Sebagai contoh juga ya mungkin Titiang waktu Titiang jadi pendesa adat, orang mencuri pun ada orang ketangkap di desa Titiang. Titiang langsung proses secara hukum adat. Ada apa hukumannya Pak? Ya dia kena denda. Denda, kemudian ditambah gotong royong, tetapi di luar itu silakan diambil polisi diproses hukum negara. Oke. Itu sebelum selesai clear hukum adatnya itu. Ya, dua dia berarti. Dia dua kena itu. Jadi berarti bukan bertentangan ini, berarti dua-duanya ini kalau gayanya Jokowi berarti double track relnya ke Bandung. Di dua jalur yang tidak. Omang, ini pemahaman hukum. Seseorang tidak boleh dihukum kedua kali dalam kasus yang sama, walaupun dengan ada istilah adat, ada istilah ini. Tidak, kecuali dia pegawai negeri. Kecuali TNI Polri, ya itu dua kena hukuman ya. Satu kena hukuman di internal sebagai kode etik. Kedua kena hukuman di pidana umum. Nah, kalau ini mau jadi dua ini hukumannya, jadi dasarnya itu yang tidak ini. Kalau memang ada dasarnya ya silakan. Tetapi apabila ada ketentuan undang-undang negara yang mengatur tentang pidana, itu pidana dulu. Ya, didahulukan harusnya pidana. Didahulukan pidana. Tidak mendahulukan hukum adat. Ini pasti, sudah pasti ini. Ini pasti. Maka siapapun yang menyembunyikan, melindungi, ya, ada suatu tindak pidana, bahkan menyelesaikan tindak pidana yang seharusnya disidik berdasarkan ketentuan hukum pidana, nah itu adalah pelanggaran. Ya. Tuh, niki jelas ya, kan? Tiang semester 2 hidup pelajari masih asanang. betul. Oke, baik. Itu asas nebis nedam double jubardi. Ya. Nah, kalau tadi itu Radkerte sudah dihapus. Jadi nggak boleh. Yang boleh menjatuhkan hukuman kayak namanya pidana kayak hanya judicial. Judicial tidak ada, the other done tidak boleh. Baik. Nah seperti itu. Kalau itu dijalankan, kecuali masuk undang-undang itulah pasal 20 Al-Hamina berpalingan. Bejawab pelajaran itu mang. Bencep ngin Ampun Bapak. Niki adik kita Nara Asnanda buka kamera. Mau bicara kelihatan tadi tak colek-colek dulu Swastiastu Narangi. Swastiastu Pak Komang. Siap. Ampura kalau saya tadi lagi di luar, sekarang pun masih di luar, jadi saya sambil mendengarkan aja. Aku mau izin Pak Komang untuk diulang pertanyaan tadi. Gini, soalnya tadi kan itu mengenai surat yang pernyataan sikap dari Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara. Di sana kan ada di atas ada 6 logo lain yang bukan 6, berarti 4 logo lain. Di kiri ada logonya Persada Nusantara, lalu KMHDI, di kanan ada logonya Forum Alumni KMHDI dan Prajaniti. Tadi Nike bertanya apakah, bukan kenara dulu ini tadi, apakah sudah ada koordinasi nggak benar dengan logo-logo tersebut yang ada organisasi lain. Lalu saya tahu ini Nara ini kan mantan di KMHDI gitu kan ya. Saya nanyakan apa pendapatnya gitu. Itu Nara. Jadi mantan silakan. Kalau mau Sebelumnya Om Swastiastu semuanya di grup yang ada di Zoom ini. Ampura juga kalau saya mungkin agak bising ya karena lagi di luar rumah juga. Untuk hal seperti ini
mungkin saya baru dengar ya hari ini terkait ada pelaporan itu, ada aliansi itu. Dan saya pun pernah menjadi ketua KMHD DKI Jakarta. Oh, nggih. Nggih, dia. Sekarang sebenarnya saya masih sebagai anggota. Akhir tahun ini saya akan menjadi alumni. Ya. Oh, oke. Ya. Mungkin yang saya harus luruskan bahwa saya ini bukan background hukum, jadi saya nggak akan membahas ke ranah hukumnya. Ya, ya. Gitu. Tapi kalau terkait koordinasi teman-teman sih saya kurang tahu ya. Okay. Karena memang saya sudah lama nggak aktif di KMHDI. Okay. Jadi saya tahunya dari medsos saja, dari Facebook, dari teman-teman ngobrol gitu. Okay. Jadi saya rasa untuk hal seperti ini sih sebaiknya kita bicarain kepala dingin aja ya. Okay. Jadi biar jangan sampai ada pelaporan-pelaporan. Supaya kita ini ajak lah semuanya. Ya. Jadi kita ini kan demi Hindu yang Nusantara, Hindu yang balik lagi ke tatuannya, yang tidak pernah meninggalkan keleluhurannya. Yeah. Ya, maka dari itu saya tetap mendukung apapun yang kita bahas di forum ini secara hukumnya, dan saya pun sudah paham lah untuk bapak-bapak semua di sini yang mengerti hukum gitu. Jadi saya mungkin lebih banyak menyimak di sini Pak Komang. Ampura kalau ya Ampura juga kalau saya tadi bergabung di tengah diskusi. Nggak apa-apa. Tetapi bagus sekali. Nara, terima kasih. Tidak masalah. Suksma. Nara. Mau Pak Komang. Terima kasih Nara dia mengajak kita. Semua Nara ganteng. Wah, Nara ganteng, semua Nara ganteng. Ganteng itu anak itu ganteng. Semua Pak. Jadi bagus sekali nih ajakan adik kita untuk berkepala dingin. Ya justru memang tujuan kita adalah tentu menyelesaikan dengan baik gitu kan ya. Justru kita sebenarnya mempertanyakan surat ini yang cukup keras gitu kan ya, surat dari aliansi ini yang di poin 11-nya itu yang justru akan membawa ke ranah hukum ini kalau sikap ini tidak diindahkan. Nah, jadi itulah sebabnya mohon dipahami oleh umat sedharma dimanapun semeton berada, acara pesamuan pemangku Sejebak Bali tanggal 5 Juni itu adalah acaranya PHDI Bunian. Jadi itu acara PHDI yang ketuanya atas acara itu adalah Cok Brasike. Lengkapnya saya lupa. Cok Brasike ampun, Cok Kode Brasike sarjana hukum yang jelas. Lalu sekretarisnya adalah Pak Wayan Bagiarto Negara. Nah, kemudian tentu di sana dihadiri oleh Ide Dharma Adiaksa selaku ketua umum, lalu Dharma Kerta, ketua Dharma Kerta yang mana adalah kebetulan juga ketua MDA Provinsi Bali. Lalu tentu dihadiri oleh ketua Sabowalaka, Pak Brigjen Gede Alit Pidana, dan ketua pengurus harian serta pengurus lain termasuk tentu para undangan yaitu Ide para pemangku. Nah, ini disinilah kenapa PHDI mengambil ataupun menyatakan sikap, karena ini adalah acara yang digelar oleh PHDI dan di sana yang berbicara, yang diangkat dalam pernyataan sikap ini kebetulan adalah Ide Panglingsil Agung Putra Sukahat ini adalah ketua Dharma Kerta kita. Jadi mohon dipahami juga bahwa penyerangan terhadap pimpinan PHDI itu juga adalah penyerangan terhadap PHDI itu sendiri yang sekarang sedang berusaha melakukan pembunuhan. Nah, inilah kenapa harus mengambil sikap kita. Jadi pernyataan sikap iki semeton sami bukan menambah kekisuhan yang ada, justru harus menjadi pelajaran buat kita semua, siapapun itu, jangan bikin kisruh pada saat kita ini sedang kisruh. Gitu. Jadi jangan mengail di air keruh,
bahasa Indonesianya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kata-kata bijak tidak cukup saat ini. Mari kita selesaikan semua ini. Kalaupun harus banyak dilakukan penyelesaian hukum, kita lakukan semuanya. Kita tahu di NTB sedang dilakukan karena memang harus banyak sekali yang dilakukan. Lalu di Jakarta tetap besok ini Pak Ketut lagi mengikuti Zoom ini dari Jakarta, dekat dari saya di sini. Karena besok pagi-pagi kita akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan sidang kita. Jadi, Nike, Bapak Ibu sekalian, masih ada? Jangan kesiangan bangun besok. Ke pengadilan. Siap, suksma. Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, Zoom Niki dan juga live-nya akan kita tutup. Masih bisa disaksikan kalau ingin. Ini sebabnya kita live-kan di Facebook, karena ada catatan di sana sehingga semeton yang belum menonton bisa dilihat di sana, dan juga Bapak polisi kalau mau mencari bukti ya itu ada di Facebook saya. Untuk itu kita tutup dengan Pranama Santi Sang Sami. Om Santi. Om Santi. Santi. Om. Suksma. Santi. Om. Suksma. Pak Jening, suksma. Semua siap. Pak Madewena, Pak Dokter Madewena, semua. Terlempar, mau terlempar.